Oke guys, balik lagi di konten Kamar Kos. Jadi di kamar ini kita akan bertanya-tanya tentang kejujuran seorang ya. Jadi di konten ini adalah konten pertama kali Kamar Kos, dan aku ingin nanya-nanya siapapun orang yang duduk samping aku ini harus menjawab pertanyaan sejujur mungkin, dan nggak boleh ada kemunafik-munafikan di sini. Ya, harus jujur tuh. harus jujur. Boleh memperkenalkan diri dulu ke teman-teman biar lebih kenal lagi sama Launi. Nama siapa nih? Ino. Jangan nama asli. Jadi Ino ini lah teman kos men ya, saudara kos juga. Jadi gue pengen banyak nanya ke Ino nih tentang ya kehidupannya dia, tapi dengan jujur tanpa ada kebohongan ya. Yang pertama nih No, gue pengen nanya ke lu nih. Ini lu nggak ada keterpaksaan kan ikut video ini No? Nggak ada keterpaksaan. Karena jujur kan? itu mahal. Waduh, bigo dong. jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri, bener. Jadi diri sendiri aja gak becis, apalagi jadi orang lain. Oke No, pertanyaan pertama No. Nama asli lu tuh siapa sih? Gak harus itu juga sih nanya. Berawal awal-awal tuh kenalan dulu kan men, kita harus nanya nama terus siapa. Sih dong, siapa namanya? Enggak, teman-teman enggak denger tadi nonton. Priyatno Maulana. Guys. Iya. Kenapa kok bisa dipanggil Ino sih? Asal usul itu gimana? Enggak mungkin dong spontanitas lo dipanggil Ino gitu loh. Karena dari PRI dia diambil dari I dan belakangnya No, jadi Ino. Enggak nyambung. Belum bisa dipanggil itu Priyatno, Atno, Priyat, ataupun Maulana. Nah, kenapa nggak Maulana tuh? Itu bagus loh. Udah pasaran, udah banyak. Udah banyak. Tapi lo jarang. Nah, Oke. Ino, karena Ino orang tua sering nonton Naruto, ada nama Ino, nah dipanggil jadi Ino. Jadi lu wibu. Wibu parah. Aduh, aku mau ngatain wibu. Di belakang kah itu gua ada bendera One Piece, Cok. Gua udah jadi wibu, men. Oke, jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan laki-laki, men, sedikit frontal. Jadi buat lo yang suci gitu, jangan nonton video ini, gue saranin. Video ini untuk orang-orang yang frontal aja, men ya. Pertanyaan pertama nih, No. Lo harus jawab sejujur mungkin, seker mungkin, nggak boleh ada yang tutupin ataupun kemunafik-munafikan di sini, No. Terakhir lo coli kapan, No? Ya itu laki-laki ya. Laki-laki itu kalau nggak coli itu nggak mungkin, men. Nggak ada laki-laki. Nggak mungkin. Yang nggak coli. Nggak ada laki-laki yang belum pernah coli. Anda nggak tahu coli itu onani, men. Mengeluarkan sendiri. Lo terakhir tuh kapan, No? Terakhir coli bulan kemarin sekarang Februari, berarti bulan Januari terakhir coli. Nah, jadi orang kalau coli itu nyesel. udah nyesel pasti, men. Ya, jujur aku pun juga pernah coli, Cok. Jadi gue juga jujur juga kan, bangsat, nggak apa-apa. Jadi siapapun orang yang masuk kamar ini terus selalu jujur, men. Gue juga pernah coli, Cok. Jadi itu kok jadi gue yang cerita, anjing. Nyesel kan? Malam-malam itu gue kayak ya, tapi ini bangsat banget, men. Sumpah. Jadi ya gue nonton Bigo sama. Nah ini gue dulu nih, itu kayak ada cewek. Gue nggak tahu kenapa, men, laki-laki normal wajar. Nonton siapa? Gue lagi tuh orang Thailand, Cok. Thailand, orang Mongnai lah. Jagoannya orang Thailand. Jagoan gue tuh orang Thailand. Gue nonton nih, terus aduh anjing kok sangi. Terus gue ngocok tuh, Cok. Gak tau kenapa itu HP gue nge-lag, bangsat. HP gue nge-lag. Pas gue pengen keluar nge-scroll ke cowok, anjing. Sumpah ini kejadian nyata, men. Itu ke-scroll ke cowok, pas banget itu keluar. Aduh anjing. Itu gue kepikiran loh. Gue mau ngapain aja, kok gue bisa kayak tadi gitu loh, men. Nyesel parah. Sumpah gue nyesel parah. Sama. Nah sekarang lu nih, gue jadi gue yang cerita nih. Nah lu nih, kapan lu terakhir coli? Bulan Januari. Orang nggak mungkin, men, coli itu nggak ada sebab, Cok. Nah lu tuh bisa coli itu tuh gimana? Dari nonton Bigo. Lu nonton siapa nih? Nonton si nggak apa-apa, sebutin aja. Kan jujur. Ririn itu termasuk kategori jagoan gue juga dulu. Indonesia. Orang Indo lo, suka produk Indo lah. Terus. Dia untuk kalau live
Barbar banget. anjing. Baru-baru banget. Nah, cerita itu lu tuh lagi tiduran tuh. Tiduran. Misalnya lagi ngapain? Nah, terus ceritain dong. Tiduran. Lihat HP gini. Bete. Mm-mm. Buka-buka Bigo. Mm-mm. Ririn, jagoan tuh. Mm-mm. Gak mungkin kan gak masuk. Mm-mm. Masuk. Terus Ke bawah hasrat. terus Udah ke bawah hasrat. Insting. Ke kamar mandi, bawa handset. lu ke kamar mandi tuh. Bawa handset. Oh, jadi lu di kamar mandi nih. Di Sama kamar lah, mandi. sama kayak gue. Padahal lu ada kamar. Lu kenapa harus kamar mandi, no? Berantakan ntar. Oh iya, berantakan. Jadi kalau kamar mandi kan tinggal muncrat, Muncrat tinggal siram. Oke, terus Speak kalau speak orang coli, air keran nyalain. nah, ini jadi buat Anda nih. Ini kasih tahu nih ciri-ciri orang coli. Jadi kalau Jangan diturutin. Kalau Anda punya pacar Anda ke kamar mandi, ciri-ciri sama kayak Ino bilang, berarti itu dia kemungkinan Nih. besar adalah coli. Terus no, Keran nyalain, pakai pakai handset, megang HP, udah keluar kan tapi keluar. ah Udah keluar pertanyaan nyesel. pertama, nyesel, ada nyeselnya. Nyesel itu Nyesel. kenapa? Kalau gue jelas tuh nyeselnya karena nge-like. Jadi tadi gue nonton cewek jadi nonton cowok pas banget keluar nih. Nah, kalau lu nyeselnya kenapa nih? Nyesel coli. Nyesel. Nyesel. Terus Sudah gitu pas keluar di depan kamar mandi ada orang. waduh. Di depan kamar mandinya ada orang. Nah. Tapi tuh orang itu nggak curiga dong. Enggak curiga kan HP-nya langsung ke gaming. Langsung main game, Langsung main game, Oke. speak main game. Pertanyaan pertama dia jujur parah men. Jadi pertanyaan kedua Nino. Hal apa, hal bangsat nih yang lo lakuin nih akhir-akhir ini tuh apaan no? Lo udah ngelakuin hal bangsat nih di terakhir-terakhir ini tuh kapan dan ngelakuin apa gitu loh? Dipaksa Masih berbau dengan 18 plus men. dipaksa gini sama teman, halal teman tuh. Sama temen. Enggak, kadang gini sama pacar sendiri tuh ya termasuk walaupun dosa termasuk wajar sama pacar men. Tapi ini lu Pacar. begini Sama temen. sama temen lu sendiri. Lah kok bisa? Dipaksa. Lu dipaksa. Sedikit aneh men. Di mana tuh kan rata-rata cowok lah ya mas. Cowok kan Cewek. harusnya dijaga. Wah, ini jadi buat Anda cowok itu harus dijaga. Cowok itu nggak boleh dirusak ya. Jadi buat Anda para kaum hawa, tolong jangan rusak kami, jangan sakiti kami ya. Nah, oke, terus kok bisa dipaksa sih itu ceritanya gimana no? Balik gawe nih. Lu balik kerja nih. Balik gawe. Terus Nyampe kosan. Mm-mm. Speak dia. Mau diurutin nggak? Diurutin. Speaknya diurutin. terus Nah, udah diurutin. Kesini kan ngurutin kesini nih. ngurutnya sampai ke belakang leher. Ke belakang leher. Waduh. Sensitif kan kalau di sini. Nah, sensitif berarti lu. Cowok kalau di sini kan sensitif. Terus Jiwasanya langsung meronta-ronta. Langsung. birahi lah lu tuh ya. Terus lu kok Mau gak mau langsung. itu sama temen lo. Sama temen. Jadi pasangan Anda tolong dijaga ya buat teman-teman semua. Ini bisa terjadi ketika Anda punya hubungan, kalian pacaran nih, terus cewek Anda tuh punya temen cowok, ya kan? Nah, terus cewek itu bilang ke lu tuh, itu cuma teman. Iya, temen kok titiknya masuk. Nah, itu dia men, itu sering terjadi, cowok. Jadi buat Anda yang punya pasangan tolong dijaga ya. Nah. Jangan sampai terjadi seperti tapi itu cewek punya cowok gak sih? Cewek punya cowok. Punya cowok. Waduh. Sangat berbahaya. Tapi sekarang udah enggak nih lo ya. Sekarang udah enggak. Tapi dia masih sering ngechat lo gak atau gimana gitu? Udah enggak, udah lost kontak parah ada. Lost kontak parah. Itu Udah menuju ke jalur yang benar sekarang. lo nya bener juga gak nih? Benar, tapi sholat jarang. Sholat jarang ya, itu bisa diperbaiki lah soal keimanan men, ya kan? Nah, ini nih. Sekarang pertanyaan yang lebih menuju ke depan nih, no, ya kan? Lu pernah gak sih, gue bertanya nih sama lu nih, lu berpikir nih kalau lu tuh gue hidup nih udah gede, hidup nih ke depannya tuh gimana nih? Gue bakal bisa jadi Semua orang orang atau pasti enggak? ada Lu pikir pernah kayak berpikir gitu gak sih? Semua orang pasti punya pemikiran kayak gitu. Gimana lu Kedepannya tuh? Lu tuh gimana tuh mikir itu? Gue ntar kalau punya istri ngurusin anak gimana gitu. Nggak usah ke istri, maksud gue tuh ke lebih ke masa depan lo. Lo nih ntar di umur segini, lo pernah gak sih mikir nih, lo lagi duduk nih. Kalau gue pernah nih, gue lagi duduk, terus gue mikir, bangsat gue di umur segini gue belum punya apa-apa, ibaratnya gitu tuh. Nah, ini gue ke depan ini kayak gimana gitu loh. Lo pernah gak sih? Pernah, tapi gue selalu percaya
Percaya. Rencana Tuhan pasti indah. Pasti. Nah, jadi kalau Rencana Tuhan pasti lo indah. percaya rencana Tuhan, tapi kalau dari diri kita yang nggak ada usaha juga percuma sih, men. Iya. Sekarang gini lo, ya, lo berusaha tapi nggak dibarengin doa, itu nggak bakal bisa, men. Dan sebaliknya, lo berdoa tapi lo nggak usaha, itu nggak bakal bisa. Gitu loh. Nah, terus lo gimana tuh? Lo berpikir kayak gitu? Intinya sih gue pengen lebih dari bapak gue. Lo pengen lebih dari bapak, tapi by the way deh, bapak lu ustad kan? Ustad. Maksud itu lu lebih dari bapak lu itu haji. Haji. Amin. Terus Haji sukses. Punya kontrakan di Jakarta. Gue mau ajak orang tua gue ke sini. Impian gue nih mau ajak orang tua gue ke sini, tinggal di sini bareng, ngurusin kontrakan gue di Jakarta. Di Jakarta. Nah, gue pengen nanya lagi, lu jawab jujur nih, suka duka nih ngerantau itu gimana sih? Ya kan kalau gue emang gue nggak ngerantau nih, gue emang asli di Jakarta. Ya kan, dari kecil sampai gede gue di Jakarta, ya kan gue nggak ngerasain ngerantau nih, men. Nah, gue mau nanya lu nih, lu ngerantau kan dari mana sih, lu Banten nih? Iya. Labuan ke Jakarta, ya lumayan jauh kan tuh ya. Terus suka duka lu tuh gimana sih, men? Dari sukanya dulu deh. Dari sukanya memperbanyak teman, memperbanyak saudara. Kalau dukanya, ya jangan dikasih tahu ke orang tua lah kalau kita perih-perihnya lu tuh ya. Pokoknya ya, orang tua tahu kita seneng aja lah. Senang. Wah, betul. Respect lah men. Nah, terus gue mau nanya nih, lu pernah gak sih, men, dalam percintaan lu ini nih, lu ditikung sama temen lu sendiri gitu? Pernah gak sih? Pernah banget. Itu kenapa tuh bisa terjadi tuh? Ya lu punya cewek nih, terus nih ceritanya cewek lu tuh suka sama temen lu, terus gimana tuh? Gue main kan sama cewek gue ke teman-teman. Lu kenalin tuh. Gue kenalin. Lu salah, men. Gue kenalin. Kalau menurut gue tuh lu salah. Lu jangan pernah kenalin cewek lu ke temen. Nah, waktu itu HP gue rusak, gue pinjam HP temen gue buat nge-WA dia. Otomatis nomor cewek lu temen lu punya nih ya? Iya. Terus? Nah, nggak di-save tuh. Sama dia di-save. Terus dapat berapa bulan tuh dia chatan. Udah putus, jadian sama dia. Sama temen lu sendiri? Sama temen. Jadi satu kata lah, Bu, jangan satu kata li. Kata-kata lah buat temen lo nih yang kayak gitu nih. Maksudnya lo pengen nyampein apa nih ke temen lo yang udah ngerebut cewek lo. Berarti itu sih kalau gue bilang sih bukan salah cowoknya juga, men. Ya ceweknya juga kenapa harus mau. Entah kamu nggak akan masuk kalau bener nggak welcomein. Ya kata-kata lah buat dua orang itulah yang udah pernah bikin hidup lo kacau, hidup lo hancur gitu. Buat lo berdua. Nih lo berdua denger nih, buat lo berdua. Apaan ya? Buat lo berdua anjing. Aduh. Gue juga pernah, men, kayak lo, men. Direbut sama temen gue sendiri, Cok. Itu benar-benar depan muka gue parah. Jadi situasi tuh lagi, tapi dibawa ke apartemen, bangsat parah ini. Sumpah dibawa ke apartemen. Jadi gini loh, men, dia nongkrong sama teman gue berlima. Ya ini cewek gue ini diajak nih nongkrong nih. Di antara 5 teman gue itu cowok, 1 orang itu emang care ke gue. Ya dia ngadu lah ke gue, ya kan. Jul, cewek lu di sini. Gue nanya dibawa siapa? Ada lah, inilah, ya kan. Kok bisa sih dibawa? Nggak tahu gue. Di situ pikiran gue, anjing, orang dikenal di cacatan lama nih, ya kan? Iya pasti. Ya kan, terus ajak nongkrong di apartemen, dia minum masih Amer, bangsat sama kayak gue. Nah terus dia minum, ya kan. Selanjutnya lah gue nggak tahu, men. Ya gue positive thinking aja lah, ya. Di apartemen mungkin cuma ngobrol. Di apartemen cuma ngobrol. Main catur. Iya, main ludo. Titiknya kok masuk. Nah, jadi gitu, men, ya kan. Dari situ ya gue nggak ingin cowok, ya udah gue tinggalin, Cok. Sekarang gini ya, buat nggak cocok lah bangsat bersaing sama orang-orang yang kayak kita yang modal setia aja. Nah, gitulah pokoknya, ya kan. Oke, men, the last, men, pertanyaan nih. Nggak ada anak yang nggak sayang sama orang tua, dan orang tua nggak ada yang nggak sayang sama anak, men. Nah, ya kan. benar. Kasih gue kata-kata buat orang tua lu lah, yang udah ngerawat lu dari kecil sampai gede, walaupun anaknya ini sering disakiti oleh perempuan ataupun nyakiti perempuan, ya kan. Kasihlah kata-kata ke orang tua lu. Sampai tau orang tua lu nonton kan, kita nggak tahu, ya kan, apa lu nge-share ke orang tua lu, ya kan.
Satu kata nih buat orang tua, buat teman-teman lo, seperjuangan lo, buat orang-orang yang support system lo lah, yang dukung lo banget nih buat maju. Kasih lah mereka sepatah, 2 kata, 3 kata, 15 kata pun gak apa-apa, Cok. Pak, dengerin. Semoga mama bapak Nonton. Pak, terima kasih udah ngebesarin Nino sampai Besar. bisa berjalan menuju ke jalan yang baik. Walaupun masih berbelok-belok, belum mulus lah ya. Terima kasih udah sabar, udah ngasih apa yang Nino mau. Dan maaf kalau Nino belum bisa ngasih apa-apa. Dan Nino bakal janji bakal bisa bikin mama dan bapak tersenyum di suatu saat nanti. Tapi sedikit nih men, gue nanya nih, lu pernah bandel gak sih, Cok? Semua laki-laki pasti pernah bandel. Bikin orang tua lu kecewa parah? Pernah sampai nangis pernah. Oh my god, sama sih. Nah itu lu, tapi kan sekarang ini ya lu pengen berubah lah ya. Nah, dulu banget tuh pas SMA. Sedikit lah cerita, sedikit aja gitu. Bandel lu itu karena apa sih bikin orang tua lu nangis tuh? Nyandu narkoboy. Pernah, tapi sekarang udah enggak kan? Udah enggak sekarang. Dulu tuh pas SMA kecanduan narkoba di sekolah. Aduh. Nah si guru tuh nelpon ke orang tua. Si guru tuh kan dekat sama orang tua tuh. Dia nelpon, Pak, anak bapak ketahuan narkoba di sekolah. Aduh. Pas pulang langsung diomongin dapat dari mana? Langsung dipukul. Tapi itu lu nggak kecanduan banget kan? Candu parah tuh. Tapi udah stop, udah bisa sekarang udah stop gitu. Sekarang udah stop ya. Jadi gini loh men, kalau gue tuh orang tua gue pernah bilang ya kan, emang sih dulu kan gue suka buat tawuran gitu ya, berantem tuh hobi banget men. Orang tua gue pernah bilang, lo berantem deh, lo asal jangan nyentuh narkoba gitu loh. Dan alhamdulillah sih kalau masalah narkoba, lingkungan juga. Karena gue nggak mau lah nyentuh itulah, katanya. Gue ingat orang tua gue kalau gue nyentuh itu, abis gue sumpah men. Jadi buat lo semua nih, ya lo bandel lah, tapi asal jangan maling, narkoba, ngebunuh orang atau apapun itu ngerugiin orang men, jangan. Intinya jangan narkoba. Sekarang sih zaman ini men, kita bersaing sehat sih men. Misal banget narkoba. Oke, sekata 2 kata buat teman-teman lo ataupun orang yang support system di belakang lo yang mau lo tuh maju sukses gitu lo men. Buat teman-teman, tetaplah hidup walaupun gak berguna, tetaplah berpoya-poya walaupun gak punya. Ikuti saja alurnya, nikmati prosesnya karena Tuhan tahu kapan kita harus bahagia. Oke, jadi bahagia itu men. Bahagia itu harus. Jadi gini loh. Boleh. Nyerah jangan. Terkadang orang kalau sampai titik terendah tuh bener-bener udah pusing, udah nekat coba tapi mau bunuh diri ada. Jadi satu lagi nih men, ketika lu gagal ya lu jangan pernah anggap diri lu itu gagal. Hari lu aja ngancur tuh, tapi enggak dengan masa depan lu yang hancur. Jadi terus berusaha. Semoga lu bisa apa yang dapetin lu mau. Dan lu jangan lupa kalau nonton video ini jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen-komen lah terserah. Jadi siapapun yang masuk kamar ini udah harus jawab dengan jujur. Thank you buat Priyatno, buat Ino. Ino ada Instagram kan no? Ada. Instagramnya apa itu? XYNOOO. Oke, nanti gue pasang. Sino. Thank you buat semuanya yang nonton. Semoga ambil sisi baiknya, jangan sisi jeleknya. Jangan. Semua manusia memiliki masa lalu yang kelam, tapi percayalah, orang yang ingin berusaha pasti ingin merubah masa lalunya diganti dengan masa depan yang cerah. Oke, sampai ketemu lagi di kamar kos. Bye.